Hello my fellow, welcome to English Talk. So, today we can learn about simple present tense. Kita akan belajar tentang simple present tense. Ini salah satu tenses yang paling simple tapi paling membingungkan untuk yang baru belajar. Sebenarnya ada banyak buku panduan, ada banyak buku tips dan trik cara memahami simple present tense. Ada banyak juga video di YouTube, bisa dilihat semuanya karena kita tidak bisa belajar dari hanya satu sumber saja. Kita harus belajar dari sumber-sumber yang lain. Nah, khusus di sini mungkin akan sedikit panjang ya penjelasannya. Kita akan bahas sepenuhnya tentang simple present tense. Okay, are you ready? Let's check it out. Simple present tense dibagi menjadi dua, kalimat nominal dan verbal. Verbal itu yang pakai verb, sedangkan yang nominal yang tidak pakai verb. Next, fungsi simple present tense adalah yang pertama untuk menceritakan situasi yang permanen atau permanent situation. Yang kedua untuk menceritakan general truth atau rahasia umum, biasanya sih fenomena alam. Yang ketiga untuk menceritakan kegiatan sehari-hari, habitual activities. Yang keempat, untuk menceritakan sebuah tradisi, ritual, atau adat kebudayaan di suatu daerah. Yang kelima, untuk menceritakan sesuatu yang artinya tuh di masa depan. Yang keenam, untuk commands and instruction, untuk perintah dan instruksi. Selanjutnya, time signals atau keterangan waktu. Sebenarnya keterangan waktu ini tuh kadang penting, kadang tidak penting. Kalau kamu ingin menceritakan habitual activities, ya pakai time signals every day, always, usually, or maybe never, bisa. Tapi kalau misalkan kamu hanya ingin menceritakan like general truth or something without time signals, it's okay. Karena fungsinya simple present tense ini tuh untuk apa ya? Untuk membuat kalimat sesimpel mungkin. Buat kamu pemula yang masih bingung mau ngomong bahasa Inggris, pakailah simple present tense. Jadi, meskipun tidak ada keterangan waktunya, masih sah saja, asalkan masih simple present tense. Dan kamu menggunakannya untuk menceritakan kejadian yang saat ini. Atau kamu menceritakan masa depan, tapi bingung mau pakai tenses simple future. Jadi fungsi utama simple present tense itu ya untuk membuat kalimat yang simple buat pemula yang belum ngerti grammar atau mungkin belum mengerti apapun. Pakai kalimat yang simple-simple aja. Yuk langsung aja ke pembahasan. Simple present tense yang nominal. Kalimat nominal ini itu tidak ada verbnya, tapi kita menggunakan to be sebagai pengganti verb. Nah, rumusnya adalah harus ada subject, harus ada to be. To be-nya ini tergantung subjek ya. To be-nya bisa is, am, atau are. Kemudian di belakang to be itu selalu diikuti dengan noun, kata benda, adjective, atau adverb. Nah, fungsinya kalimat nominal ini itu biasanya untuk menjelaskan karakteristik, identitas, atau posisi. Contohnya nih ya, I am a student, menjelaskan tentang identitas. I am a student. Kemudian, she is beautiful, menjelaskan tentang karakteristik ciri-ciri. Kemudian Fahri is at school, menjelaskan tentang posisi atau keberadaan. Okay, we are at home. Kita sedang di rumah, kita di rumah, menjelaskan tentang posisi. Nah, untuk subjek yang I, khusus I, to be-nya pakai am, like I am a student. Tapi kalau subjeknya she, he, it, atau nama orang, kita pakai is. Nama orang itu yang gimana sih? Nama orang itu kayak nama orang Joko, Fahri, Jack, Samuel, or maybe others. Kemudian kalau subjeknya itu you, they, we, atau orang banyak, contohnya Fahri and Angel, Fahri and friends, itu to be-nya pakai are. Contohnya we are at home. Oke, sampai sini udah paham? Jadi kalimat nominal ini itu tidak ada kata kerjanya ya, hanya untuk mengungkapkan karakteristik, identitas, dan posisi. Tidak ada kata kerjanya. Oke, do you get it? Let's move on to the verbal sentence. Oke, next adalah kalimat verbal. Yang di sini kalimatnya ada verb atau kata kerjanya.
Kalimat verbal ini punya dua versi. Nah, versi yang subjeknya I, you, they, we, kemudian subjeknya orang banyak, dan subjeknya she, he, it. Oke. Yang versi I, you, they, we ini itu verbnya pakai verb 1, verb murni. Contohnya eat, play. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we atau orang banyak, verbnya verb murni, verb 1. Kemudian bisa ditambah objek atau complement. Contohnya nih, I eat pizza every day. You play football every day. Andy and Tony play football together every Sunday. Oke, jadi verbnya verb 1 tanpa ada tambahan apapun. Kemudian kalau subjeknya itu she, he, it, kemudian nama orang ini bisa digolongkan apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, it-nya itu bisa kata benda atau hewan. Di dalam subjek yang she, he, it, and name of person ini, kita harus menambahkan s atau is pada kata kerjanya. Contohnya nih, Andy plays a ball. She eats pizza every week. Oke, do you get it sampai sini? Oke, ini tadi yang versi simpelnya ya. Kemudian kita akan move ke kalimat negatif, positif, dan interrogatif. Oke, selanjutnya ini tipe 3 kalimat ya. Kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kalimat positifnya seperti contoh yang tadi, Annie is a student. Itu kalimat positif. Kemudian kalimat negatifnya kebalikannya, Annie is not a student. Oke, tadi yang to be-nya is adalah subjek yang berawalan she, he, it, and name of person. Annie termasuk cewek. Kata gantinya adalah she, maka kita memakai to be is. Oke. Kemudian kalimat interrogatifnya. Interrogatif itu apa sih? Kalimat tanya. Nah, kalimat tanya tanpa 5W1H di sini. Annie is not a student. Dibalik is-nya di depan, jadi is she a student? Jawabannya yes, she is. Kalau tidak, no, she isn't. Oke, no, she is not atau no, she isn't. Kemudian kalau subjeknya itu we, contohnya di sini, we are students. We are students. Kalimat positif. Kalimat negatifnya apa? Ayo, coba kalian jawab, kalian tebak. We bla 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 students. Negative. We are not students. That's great. So in negative kita tinggal menambahkan kata not. Oke, dalam kalimat negatif tinggal ditambahin not. Artinya tidak atau bukan. Oke, kemudian kalimat interrogatifnya. Ini tergantung konteksnya ya. Contohnya nih, misalkan kalian di situasi yang kalian lupa ingatan, terus kalian nggak tahu kalian itu siapa. Kalian bertanya kepada orang lain, apakah kita seorang murid? Apakah kita murid di sini? And you can ask them, are we students? Are we students? Kemudian teman kalian menjawab, yes, we are. Yes, we are students. Tapi kalau kondisinya itu kalian yang ditanyai oleh orang lain, kemudian orang lain itu bertanya misalkan, are you a student? Are you students? Karena kalian di situ ada banyak orang, kita jawab, yes, we are. Okay. So that is tipe 3 kalimat positif, negatif, and interrogatif. Next, kita ke 3 tipe kalimat verbal. Nah, di sini seringkali bingung ya penggunaan do and does. Kapan sih kita menggunakan do? Lah tadi kan nggak pakai do. Ya kan, kalimat positif tadi nggak ada do-nya. Terus kapan kita pakai do? Jadi do atau does itu dipakai ketika ada kalimat negatif dan interrogatif. Oke, kalimat verbal yang negatif dan interrogatif. Contohnya gimana nih? Kalimat positifnya, I eat pizza every day. Nggak ada do-nya kan, nggak ada does-nya. Tapi kalau kita ubah menjadi kalimat negatif, I do not eat pizza every day. I do not eat pizza every day. Nah, terus kalau jadi kalimat tanya atau interrogatif, do-nya diubah ke depan. Jadi,
Do you eat pizza every day? Yes, I do. Do I eat pizza every day? Yes, you do. Pertanyaannya tergantung konteks ya. Kamu ingin menanyakan siapa, atau kamu lagi hilang ingatan, ingin menanyakan kepribadianmu sendiri, tergantung konteksnya. Nah, do dan not itu digunakan ketika subjeknya adalah I, you, they, we, dan dua orang atau lebih. Contohnya nih, dua orang atau lebih. My fathers, my brothers, and my mother and I eat pizza every day. Okay. Kalau negatifnya, my brothers, my father, and my mother and I do not eat pizza every day. Okay. Do not itu untuk subjek I, you, they, we, and dua orang atau lebih. Kemudian yang does not. Does not, sudah jelas ya, yang does not itu yang subjeknya she, he, it, and name of person. Name of person, singular, okay? Contohnya nih, dalam kalimat she eats mango every month. Itu kalimat positifnya, she eats mango every month. Tidak ada dasnya kan, karena di situ sudah ada it's. Oke. Kemudian kalau dijadikan kalimat negatif, ditambahlah does plus not. Jadi she does not eat mango every month. She does not eat mango every month. Oke, kalau jadi kalimat pertanyaan gimana Kak? Gampang aja, does-nya dirubah ke depan. Oke, does-nya dipindah ke depan jadi does she eat mango every month? Yes, she does. Atau no, she doesn't. Oke, jadi tadi yang subjeknya I, you, they, we pakai do and not, do not. Kalau yang subjeknya she, he, it atau nama orang tunggal, subjek pakai does and not. Oke, ingat kalimat positif tidak pakai do atau does. Kalimat positif sama seperti contoh yang di awal tadi, simple present tense. Yang kalau I, you, they, we pakai verb 1, verb murni. Kalau she, he, it ada S atau IS-nya. Okay, do you have any question?